ketika NU yang mendirikan NU itu dulu pertama kali Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari waktu pulang dari Arab Saudi itu mampirnya di Pekalongan, cuman ke Yai Hasyim bin Umar bin Toha bin Yahya Habib, nah bukan Kiai. Terus ada dicatat di dalam buku ini dan dirubah, dinukil juga di buku-buku kalangan pesantren KNU-an Aswaja Ahlussunnah wal Jamaah di pesantren-pesantren. Nah, terus kita diam saja, nggak meluruskan. Nah, bagaimana kalau yang sepuh-sepuh ini tidak meluruskannya? Wah ini lah, gila. Jadi sudah bukunya ya bahwa berdirinya NU itu ya atas jasa mbahnya Habib Lutfi bin Yahya. Dan sudah dibukukan dan sudah pernah diedarkan, dipelajari oleh santri-santri kita di pesantren-pesantren besar. Saya nggak menyebutkan nama santrinya, tapi saya tahu. Tidak saya sebutkan mereknya. Dan itu sudah berlangsung tahunan. Ya berarti kan diyakini sama alumninya. Ini sudah diagendakan sejak lama. Dan anehnya mereka juga mencari pengikut dari kalangan saudara kita ya. Nggih sedulurin jenengan dhewe, nggih mungkin kemungkinan sama-sama rancang alumni panjenengan juga bisa diadu dengan jenengan juga. Ini mengadu domba. Justru yang mengadu domba seperti programnya Belanda dulu ya mereka. Gitu. Divide et impera itu. Betul-betul bisa mencerahkan. Amin. Warga kami, maksudnya warga kami banyak yang masih percaya ajaran-ajaran dari pihak luar itu ya. Yang katanya ada yang bisa menghidupkan orang mati, ada bisa menstop malaikat yang nanya di kubur, yang katanya ada yang boleh meremas-remas payudara. Buku-buku panduan Aswaja jangan sampai terjadi seperti di daerah lain. Itu kan kejadian itu sehingga anak-anak di SD, SMP atau SMA disuguhkan apa yang telah panjenengan sampaikan tadi. Itu banyak buku-buku yang memuat perjuangan Nahdlatul Ulama, bahkan pendiri Nahdlatul itu bisa dipelencengkan itu seperti di daerah Jawa Tengah itu kan itu sudah disebarluaskan, apalagi di pesantren banyak ya. Iya, Jawa Timur saya meneliti banyak juga. Oh iya. Ya itu mohon dengan hormat Yai nanti untuk memberikan pencerahan untuk pendidikan mulai dari bangku SD, SMP, SMA. Jangan sampai proses pendidikan itu disuguhi sejarah-sejarah yang tidak benar. Terus dapat buku ini sahabat-sahabat saya dari alumni tahun 77. Ini tidak hanya ini. Saya akan berjuang terus mengajak teman-teman saya se-Jawa. Subhanallah. Ini kan tempatnya sudah di mana-mana, ada di Kalimantan, di Sumatera, di Bali. Ini banyak. Teman satu alumni saya ini, insya Allah nanti akan saya ajak bersama-sama. Kalau yang mumpuni ya kita ajak sowan sini, terutama habis ini nanti Malang, Pasuruan, Jember, ada semua ini teman-teman di sana. Jadi akan saya kontak semua. Saya tetap akan meneruskan perjuangan atau meluruskan sejarah beserta bersama dengan para kiai termasuk Kiai Imad, Gus Abbas, Kiai Nur Ihya. Ini semangat terus, tidak takut dikerutuk orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-temanku, semoga kalian sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Jangan lelah dalam perjuangan ini, terus sadarkan saudara-saudara kita semuanya. Tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita simak penjelasannya dulu. Yang kami muliakan, yang kami hormati, yang kami ta'zimi, para yai-yai sepuh dari Jombang, dari Kudus, dari Mojokerto, yang rawuh ngrebut kediaman kami di Surabaya ini, yang sangat-sangat kami takzimi semuanya, para pemirsa dan pendengar di seluruh penjuru dunia, semoga senantiasa berbahagia. Malam hari ini istimewa, kami kedatangan yai-yai sepuh yang beliau ini dulu pernah studi, ngaji, nyantri, belajar bersama mulai tahun 70-an ya ini.
tahun 1971. Saya belum lahir. Di pondoknya Kiai Akhiyat Halimi. Kiai Akhiyat Mojokerto. Semua Subhanallah. ini santrinya sana. Semua santrinya sana. Mondok Alum. Kiai Halimi Mojokerto. Santrinya Basim. Santrinya Abah Hashim. Basim Asari. Santrinya Ya Romo Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari rawuh di sini. Beliau sudah berkiprah di masyarakat sejak lama, mempunyai jamaat dan umat santri dan santriyah di tempatnya masing-masing. Yang paling istimewa juga ini dari Kudus, Jawa Tengah, rawuh ke studio kita juga ingin ngetes ya, mungkin ingin namanya grebek itu ya terserah yang grebek. Mau diapakan saya ini takdim sama yang sepuh karena bagian daripada adab ya yang ditanamkan oleh sesepuh kami dulu ya harus seperti dawuhnya Kanjeng Nabi, laisa minna man lam yuwakir kabirona walam yang haram sohirona. Jadi ini penting nanti takdim kami nggih para yai semua yang rawuh ke tempat kita. Pembuka sapaan dari Yai Mas Yati Asnawi. Yai Asnawi nggih. Namanya seperti sama seperti Yai Asnawi Kudus, Raden Asnawi Kudus. Ya, insya Allah sama. Dari Mojokerto ya nggih. Dari Mojokerto. Monggo ya jenengan sampaikan kepada para pemirsa dan pendengar semua di seluruh dunia. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersama teman-teman dari Mojokerto, dari Jombang, juga dari Kudus ingin mempertanyakan bagaimana perjuangan PWILS untuk memperjuangkan kebenaran-kebenaran ajaran yang ada di dalam agama Islam sekarang itu kok banyak yang melenceng, terutama dari golongan orang-orang dari Yaman itu. Jadi agar supaya saya itu tidak bingung, mohon ditunjukkan itu. Oh, siap Yai Romo Yai Asnawi dari Mojokerto. Ini keluar dari hati nurani beliau yang paling dalam, sendiri tanpa permintaan dari kami. Bertanya kepada kami tentang PWLS, perjuangannya seperti apa dalam meluruskan, membersihkan ajaran-ajaran dari kawan-kawan Habaib Alawi yang sudah hampir merata di seluruh penjuru negeri ini. PWILS itu bukan organisasi ilegal, tapi organisasi legal. Legalitasnya ada, dijamin oleh negara. Kemenkumhamnya juga sudah resmi keluar, pendukung ya, secara administrasi semua sudah terlengkapi juga. Perjuangannya bukan untuk memusuhi umat manusia atau bahkan ingin merobohkan bangsa dan negara, tapi sebaliknya ingin menguatkan ukhuwah basyariyah, ukhuwah islamiyah, ukhuwah watoniyah yang ada di Indonesia ini. Dan yang paling penting adalah meluruskan sejarah bangsa, meluruskan ajaran agama yang sudah lama terkontaminasi dengan virus yang berbahaya yang akan merusak generasi saat ini sampai generasi kita nantinya. Dan terbukti alhamdulillah kami sebagai ya pengurus pusat juga menyampaikan ini dengan arif dan bijaksana, yakni dengan dakwah bilhal, dakwah bil lisan, dan dakwah bitulisan. Semua kami lakukan. Dan ini tujuannya apa? Bukan mencari harta tahta atau wanita atau kedudukan atau pujian, tidak. Tapi justru malah yang datang itu banyak cemoohan, hujatan, ancaman, fitnahan, kedengkian, macam-macam. Ya, inilah perjuangan ya ini. Jadi perjuangan kita ini bukan untuk memperkaya diri sendiri atau ingin
terkenal, megah, wah ya rumah yang kami miliki, tidak seperti itu. Ini panggilan jiwa. Perjuangan Wali Songo Indonesia bukan berarti anggotanya harus dari Duriah Wali Songo saja, tidak. Bahkan nanti bisa juga kalau misi dan visinya sama ya, dari kalangan siapa saja bisa bergabung. Karena PWI ini tidak hanya lingkup keturunannya Wali Songo saja, tidak, tetapi seluruh umat yang peduli dengan bangsanya, negaranya, bahkan agamanya. Intinya yang kita kedepankan adalah perjuangan melalui akhlakul karimah, dengan tawaduan ya, lalu dengan keilmuan. Jika ada kajian-kajian dari kalangan PWLS yang dulu belum pernah panjenengan kaji di pesantren, di lembaga pendidikan, kok nyeleneh aneh, misalkan saya pernah menyampaikan hal-hal yang dulu belum pernah ada ya, anggaplah ini sebagai tantangan kita untuk terus ngaji bersama sampai tutup usia ya. Jadi tidak sampai jenengan rata-rata kan di atas 70 nggih, Yusman nggih. 70-an nggih. Pokok 70-an nggih, ke atas lah pokoknya. 69 70. Paling muda 69 tahun nggih. Berarti PWLS itu tidak mencari musuh. Enggak, betul. Ya. Benar-benar untuk meluruskan ajaran agama yang telah dirusak oleh orang-orang yang tidak benar. Dan saya merasa kasihan kepada generasi-generasi penerus kita. Mungkin seperti saya lebih mudah paham. Tetapi yang saya pikirkan adalah generasi-generasi yang setelah saya itu kemasukan daripada ajaran-ajaran mereka, orang-orang golongan apa itu Pak Alawi. Nah, itu yang saya baca di buku, di medsos dan lain sebagainya, sangat parah sekali. Alhamdulillah ada PWLS yang meluruskan ajaran agama Islam yang benar-benar dari sumber hadis, Quran, ijma dan qiyas. Saya sangat terima kasih kalau begitu ada PWLS ini. Sama-sama ya. Jadi PWLS itu milik bangsa, milik semua. Jadi tidak hanya milik anaknya ini, anak kiai ini, enggak. Semua, ayo bareng-bareng bersama perjuangan kita ini. Terima kasih atas dukungannya Yai. Biar para pejuang yang ada yang lebih muda dari panjenengan ini lebih semangat lagi. Yang sepuh-sepuh aja peduli ya. Terus bagaimana yang muda-muda ini kok malah nggak melek itu. Karena kebangetan kan begitu. Terima kasih ya atas dukungannya. Jadi itu yang menjadi misi dan visi kami di PWI, kawan-kawan kami. Jadi kelihatannya anggota-anggota PWI itu orangnya kayak dukun-dukun gitu ya. Urung-urung ya, dukun pijet, dukun suwo, dukun bayi. ya tapi mereka tidak pernah membawa lari uang negara, atau bahkan justru tidak sampai mengajarkan, menyebarkan ajaran khurafat itu. Dikatakan dukun harusnya kan mengajarkan khurafat, ternyata enggak itu. Yang dari gurunya begitu. Jadi dari kiai, dari para wali dulu. Berarti nguri-nguri ajaran leluhur bangsa ini ya, kawan-kawan kita itu. Bahkan ada yang menuduh PWLS adalah keturunannya para PKI. Wah, salah besar loh. Ya pernah Dajjal juga ya. Dikatakan Dajjal dan lain sebagainya. Seperti kiai yang sudah sangat terkenal, Kiai Marzuki Mustamar, itu dianggap Dajjal oleh mereka-mereka yang tidak paham dan memang menjerumuskan orang-orang yang belum tahu. Ya alhamdulillah setelah ada PWLS ini merupakan suatu pencerahan atau hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga perjuangan ini kita dukung. Amin, dan kita backup semuanya. Amin, matur suwun. Terima kasih, syukron katsir. Jazakallah khair, Pak Yai yang sepuh-sepuh berada di balik perjuangan kita ini. Insya Allah PWLS tidak akan mengingkari janjinya apa ya, untuk bangsa dan negara, bahkan agama kita ini, demi generasi yang akan datang juga nanti. Jadi ini bukan main-main ya, walaupun difitnah kayak apa, Dajjal, Syaiton lah, PKI Baya Baru lah. Ya kalau tidak terbukti malah kembali ke penuduhnya ya. Pemecah belah itu kan minimal ya, memecah belah umat, mengadu domba antara kiai, ulama dan habaib, kan ngaten nggih. Nah terus begini, misalkan PWLS ayo sepakat dalam kebatilan.
Ta'awun bukan alal bir wa taqwa, tapi alal udwan. Ayo, wes ayo bareng, ayo ngapusi umat yuk. Umat kita sesatkan semua aja. Ayo kita berbuat maksiat nggak apa-apa ya. Ya. Ayo rusak umat saja, ayo rusak-rusakan semua. Ini namanya rukun namanya. Tapi kalau PWLS ulama-ulama kiai-kiai kita, ya tidak hanya PWLS, NU, Muhammadiyah juga bangkit bersama meluruskan yang bengkok, ya. Terus dianggap sebagai pemecah belah itu bagaimana? Amar ma'ruf nahi mungkar itu kemungkinan dari pihak yang tidak suka yang akan melawan balik. Oh, pemecah belah. Ya Rasulullah ya pemecah belah. Sebelum Rasulullah dilahirkan, sebelum Rasulullah diangkat jadi Nabi dan Rasul, itu tatanan sosial, ya, orang-orang Arab, ya, Quraisy dan suku-suku yang lain itu ya normal-normal saja. Setelah Rasulullah datang diutus malah tambah udah tukaran. Nah, berarti Rasulullah itu ya pemecah belah umat. Akhirnya seperti itu. Lah nanti Wali Songo juga begitu akan dituduh. Wali Songo itu kan turunan dari, ada yang unsur Maroko, ada yang dari Irak, ada yang dari Uzbekistan misalkan, ada yang kelahiran Vietnam, Champa misalkan, datang ke Indonesia hanya untuk memecah belah bangsa Nusantara. Lah akhirnya seperti itu nanti. Jadi intinya itu orang nggak suka itu akan mencari alasan apa saja untuk menunjukkan lawan bicaranya yang tidak setuju dengannya. Ini sudah biasa. Tapi yang penting tidak terbukti bahwa PLS itu PKI gaya baru atau pemecah belah umat atau dajjal atau apa saja tuduhan yang paling buruk kepada mereka. Mereka tetap diam, malah justru bergerak nyata meluruskan sejarah yang sudah dibelok, dihancurkan oleh mereka, dan bahkan makam-makam pun yang palsu dirobohkan juga. Ayo, tidak sesederhana yang kita bayangkan. Musuh PWLS itu makam-makam saja. Tidak. Ini urusannya dengan bangsa dan negara, bahkan agama. Sampai politik sebuah negara kita ini nanti kalau tidak bergerak kita semua, ya, maka bangsa ini akan dikuasai oleh mereka. Dan sudah kami sampaikan beberapa kali di channel kita bahwa ini sudah diagendakan sejak lama. Dan anehnya mereka juga mencari pengikut dari kalangan saudara kita, ya. Nggih sedulurin jenengan dhewe, nggih mungkin kemungkinan sama-sama rancang alumni panjenengan juga bisa diadu dengan jenengan juga. Ini mengadu domba. Justru yang mengadu domba seperti programnya Belanda dulu, ya mereka. Gitu. Divide et impera itu. Nggih. Ya, mungkin ya ada pertanyaan lagi, mungkin ada yang perlu. Sampun mungkin konco-konco kayak lintu yang pada tanglet. Oh, nggih. Terima kasih, matur suwun. Sami-sami. Romo Kiai Asnawi sudah menyampaikan ini, matur suwun, terima kasih. Karena banyak kiai yang rawuh ke sini, kiai sepuh. Jadi saya harap jangan sampai mendukung kami kalau kami salah. PWLS kalau salah jangan didukung, sudah. Jangan didukung. Yai Abbas, Yai Imad, semua yang berjuang meluruskan sejarah dan nasab di negeri kita ini kalau salah jangan didukung. Serang saja. Monggo Yai. Jadi luar biasa kepedulian yai-yai sepuh kita usia 70 tahun ke atas. Ramai Mas Yadi, monggo gantosan. Jadi ini yai-yai sepuh ini luar biasa. Kita yang muda-muda ini biasa-biasa saja. Karena kepedulian yang sepuh-sepuh inilah. Kalau dulu ada pesan dari yai-yai kita itu, perjuangan macem-macem jurusane nanging namung dadi siji tujuane sing sepuh disuwun donga pujine. Ini sing terakhir biasanya. Nah, ini tidak hanya dongane panjenengan mawon, tapi gerakan yai sepuh juga. Jenengan alumni santri pernah nyantri datang Yai Haji Romo Haji Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Ahyat Halimi. Tapi langsung santri nih Mbah Hasyim. Berarti generasi ketiga keilmuan nggih, nasab silsilah keilmuan nggih. Nggih. Monggo Yai Mas Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Terima kasih pada Abayai Nur Ihya. Saya nama Mas Hadi
dari Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang. Kudu Jombang. Kudu Jombang. Ketepatan saya di sana dijabuk jadi wakil Suriah MWCNO Kudu. MWCNO Kudu. Nggih, wakil Suriah. Subhanallah. MWCNO Kudu. Di samping itu juga dijabuk di MUI, di DDMI, di Dewan Dakwah Masjid. Dewan Masjid. Subhanallah. Ketepatan juga ketua takmir masjid di desa saya. Oh, subhanallah. Nggih. Pada tahun 77 saya lulus dari PGH Mojokerto. Yang waktu itu 77. Ini teman-teman dari PGH Mojokerto dan ada teman-teman santrinya Bayat. Bayat Halimi Pondok Pesantren Sabilul Muttaqin. Sabilul Muttaqin. Mojokerto. Subhanallah. Alhamdulillah dengan adanya berita pembentukan PWI ini ya, saya atas orang desa sangat berterima kasih. Mudah-mudahan perjuangannya betul-betul bisa mencerahkan warga kami. Maksudnya warga kami banyak yang masih percaya ajaran-ajaran dari pihak luar itu ya. Yang katanya ada yang bisa menghidupkan orang mati, ada bisa menstop malaikat yang nanya di kubur, yang katanya ada yang boleh meremas-remas payudara. Itu. Nanti bukunya ya insya Allah. Ini kan besok sore kalau nggak pokok 1-2 hari ke depan stok buku membongkar ajaran khurafat Kabai Ba'alawi yang kami susun itu akan datang lagi stoknya insya Allah. Untuk pegangan yai-yai, ketua takmir musola, masjid, pesantren, semua pengurus untuk harusnya punya pegangan buku itu. Iya, Bu. Nanti insya Allah. Ada dasarnya. Jadi kita bicara pada anggota, pada jamaah, itu ada dasarnya. Enggak hanya omong kosong, enggak hanya katanya gitu. Kebanyakan kita hanya katanya. Jadi saya sangat mengharapkan atas tegaknya perjuangannya PWI LS ini. Insya Allah kami selalu mendukung ya. Ketepatan kami semua adalah sejak kecil sekolahnya di Minu dulu ya. Sekolah Minu MI Nahdlatul Ulama. Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Ulama. Ulama asli. Dari NU asli sejak kecil. Subhanallah. Jadi insya Allah teman-teman kami ini santrinya Bayat langsung. Jadi rata-rata membela. Sejak kecil ikut di Ibnu, kemudian di Ansor, kemudian di NU-nya mulai Tanfidiyah, sampai sekarang ke Suriah, naik lagi. Insya Allah kalau itu lebih ke Mustasarnya. Jadi insya Allah kami berjuang betul dalam memperjuangkan NU ala Ahlus Sunnah wal Jamaah. Enggak yang dibelok-belokkan itu. Kan akhir-akhir ada yang dibelok sejarahnya khususnya masa Pak Yai Hasim katanya bin Yahya dengar itu ya. Hasim Asy'ari itu ada 3 versi silsilah nasabnya. Siapa yang buat ya mereka iya kok ada. Ini harus diluruskan, tidak hanya nasab biologis ya yang dibelokkan, tapi juga nasab teologis, nasab keilmuan, nasab silsilah keilmuan guru-gurunya itu juga dibelokkan juga. Sampai ajaran Aswaja itu dibelokkan. Ajaran Aswaja dibelokkan, versi-versi mereka. Ini berbahaya. Terus misalkan Pak Yai Mas Hadi ini seandainya di mana di Kudu ya. Ada makam makam umum. Kampung panjenengan yang luas, terus tiba-tiba ada Habib meninggal dimakamkan di sana, terus dibangun megah, dikholis setiap tahunnya. Jenengan bagaimana ya menurut pendapat? Iya, tetap nggak bisa menerima ya. Ketepatan di tetangga desa. Nah, ini ke NU asli kan? Di wilayah Kabuh itu ada. Kabuh baru-barusan ini. Kalau Kabuh itu ikut perbatasan? Jombang Utara, ya Jombang Lamongan. Sekarang kan ada makam Boyosona itu yang katanya Boyosona itu termasuk Mbah Derajat, tapi itu memang dirayakan oleh kita. Nggak apa-apa kalau. Cuma sebelahnya itu ada di Seladri, katanya Seladri. Seladri itu ada makam baru, otomatis dari 3 desa sekitar itu langsung menggempur semua. Bahkan dari Jombang itu juga. Berarti sudah dirobohkan? Sudah dirobohkan. Satu makam di Seladri. Jadi kewaspadaan nih daripada nanti diterus-teruskan ke anak cucu generasi kita nanti mereka akan rusak keyakinannya. Lebih baik sebelum sudah. Jadi alhamdulillah masyarakat Jombang sudah sangat tanggap sekali dari berita-berita pemalsuan kuburan dan sudah tanggap.
Dan yang paling penting itu tidak hanya penjajahan via pemalsuan makam, tapi juga yang saya dengar dan saya teliti langsung di lapangan, Yai sepuh di kampung-kampung, pengurus atau takmir masjid, musola, mangku, masjid-musola niku dindawiri ku ditekani, disuani jalur duit. Cuma alhamdulillah sampai hari ini belum ada yang nggak berani. Di Jombang nggak adanya. Memang Habibnya sangat kecil, nggak ada di situ. Kalau Jombang ada aman. Jombang nggak ada. Kalau saya tuh menemukan satu fakta ya, lapangan realita itu, wah, seakan-akan kiai-kiai yang sepuh-sepuh itu diplokoto ya. Ikon golek duit seton nang aku. Ya, alhamdulillah Jombang belum ada itu. Belum ada. Terus mungkin ada sementara cukup. Oh gitu ya. Terima kasih matur suwun, syukron katsir atas kerawuan panjenengan Yai Mas Hadi dan kawan-kawan dari Mojokerto, dari Jombang semua, dari Kudus nggih, termasuk jenengan ya dari Kudu Jombang. Dari Kudu Jombang. Nggih, matur suwun. NU asli, karena sejak kecil di setiap acara PWILS itu ya mesti mengumandangkan ya lalwaton. Mesti PWILS itu ya, karena PWILS itu NU, bukan PKI. Wah, PKI gaya baru. Kayak PKI gaya baru kok ngomong ya lalwaton. Ya lalwaton untuk hadratus ya jiwa bekas buah. Ya sementara itu ya. Atas bantuan sini. Ngaten assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Gus Wakil. Ya luar biasa. Yai sepuh kita jauh-jauh dari Jawa Tengah Kudus sana, ngeluruk gerbek saya di Surabaya, mengumpulkan kawan alumninya dari Mojokerto Jombang sana, yang muda-muda pada kemana, yang tua-tua ini ya, Romo Yai Wahid nih, Komplitipun nami Nur Wahid. Pak Yai Nur Wahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Asyhadu an wabarakatuh. la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat para ustadz, para kiai. Alhamdulillah pada malam setengah sore ini kami datang di tempat yang saya kepingin tahu persisnya gimana sejarah PWLI. Kebetulan saya dari Jombang paling selatan, Bareng Jombang paling selatan dari perbatasan Kabupaten Kediri. Akhir-akhir ini saya sering melihat berita atau apa, bahkan mungkin ada teman yang kadang-kadang ngajak-ngajak gini, tapi saya sudah berpedoman. Saya sejak kecil dilahirkan dari keluarga Nadiin. Saya sekolah tetap di MI atau Minu dulu sampai lulus. Bahkan waktu muda saya sempat belajar di pesantren Al Hidayah Junggo Rejo Agung Jombang. Rejo Agung. Nggih. Gula Rejo Agung itu pabrik gula itu? Enggak. Rejo Agung Ngoro Jombang. Oh, Ngoro nggih. Iya. Ngoro itu ikut Jombang, Mojokerto ya? Dua ya? Iya, Ngoro Jombang itu ya. Ada Mojokerto Jombang. Oh, dua berarti. Sebenarnya Bareng itu Ngoro. Kabupaten Mojokerto. Jadi di Pondok Al Hidayah itu dulu memang pondok salaf. Kebetulan di situ ada ulama besar, Yai Iskandar dan Yai Suhadi, almarhum semuanya. Dulu waktu sekitar tahun 70-an kami ikut belajar alibata lah di situ istilahnya, mendengarkan dan sering tahu orang-orang penting waktu itu. Contohkan Yai Soleh Pandan itu ya Gus Nur yang ada di Turen atau di mana itu. Terus sering waktu itu ngaji ihya'an dan sebagainya. Setelah itu saya ingin mencari pengetahuan dan ilmu sedikit-sedikit, lari ke Mojokerto sama teman-teman itu tadi. Nah, yang saya keluhkan akhir-akhir ini kan banyakan. Saya prihatin sekali di Jombang Selatan itu, termasuk di Wilayah Jombang, ada makamnya Mbah Hasyim Ari sebagai guru saya, meskipun saya nggak menangi hidupnya, tapi saya mengakui sebagai guru saya. Karena saya tahu muridnya Yai Hasyim termasuk Yai Akhyat, bahkan Mbah Di Yai Suhadi itu salah satu ulama besar menurut Abu Daud Nabaya, salah satu ulama yang mengikuti Allah diangkat jadi wali yang ditutup-tutupi karena dia salah satu guru dari
Yai Maimun Zubair di Lirboyo. Nggih. Ngajar di Lirboyo berarti. Iya, dulu masuk kakak adik antara Yai Fakih Asy'ari dan Yai Suhadi Asy'ari itu yang mendirikan madrasah diniyah awal di Lirboyo itu termasuk Yai Fakih Asy'ari betul. Yai Fakih Asy'ari. Nah, itu satu kandung sama Yai Suhadi. Nah, akhirnya ini saya tanyakan, saya ingat ajaran guru-guru saya. Ta'ato nang gurumu, bahasanya undur manko wa ta'atur makok. Itu yang saya emak. Lah akhir-akhir banyak celometan, suara yang saya berpedoman gini, ini yang mana yang betul, yang mana betul. Ya alhamdulillah karena teman-teman saya dikenalkan atau ketemu seorang ustadz, seorang kiai muda yang sekarang mudah-mudahan berjuang lewat PWLI untuk PWSI ya. PWI maaf. Arsabilillah. Oh ya. Jadi setelah itu maka saya berharap mudah-mudahan perjuangan untuk menentukan bangsa ke depan, menjaga ajaran Ahlussunnah wal Jamaah yang diperjuangkan pada waktu Mbah Hasyim berdiri tahun 2006 itu bisa berkembang dan sekarang sudah terbangun sampai 1 abad kemarin di peringatan di Sidoarjo seperti itu megahnya. Tapi akhirnya serangan begitu cepat, begitu masif. Saya sebagai keluarga masyarakat kecil kok gimana ini? Apa kita nggak perlu banyak belajar sejarah kembali? Siapa sih Belanda? Siapa sih orang-orang yang mengarah untuk mengajur? Ya, karena itu salah satu tantangan kita. Mudah-mudahan ke depan, ayo melek sejarah. Karena sejarah, tanpa sejarah kita nggak akan bisa apa-apa. Apalagi kita punya seorang ulama besar yang mewarnai kebangsaan, mulai Mbah Hasyim, Yai Wakid, bahkan terakhir Gus Dur, satu keluarga menjadi pahlawan nasional semua. Itu kita harus kita akui. Tidak ada saya membaca sejarah di negeri ini satu keluarga sampai diangkat jadi pahlawan nasional satu keluarga, cuma 3 orang. Itu yang perlu kita kita hargai, kita hormati. Nah, sebagai generasi muda ya tolong harus banyak-banyak belajar keberadaan agama Islam, perjuangan bangsa, mewarnai bangsa itu harus kita perdalam, kita berharap betul saudara-saudara muslim dan muslimat semua tidak terkecuali tolong evaluasi diri, belajar kembali, jangan mengarah ke depan tidak tahu sejarahnya, tahu-tahu ikut angin ke sana kemari, akhir kita terjebak dalam suasana yang akan merugikan kita sendiri bahkan bangsa kita. Itu yang kami harap. Nun sewu Pak Ustadz, ini harapan atau apa istilahnya? Permohonan. Harapan sekaligus doa. Ke depan ya PWSI itu tetap berjuang dan mudah-mudahan diridhoi Allah. Itu intinya. Ridho Allah sangat menentukan ke depan. Bahasanya orang dulu orang laburai berdoa ya berusaha. Berdoanya lewat Indonesia para alim dan sebagainya yang mudah-mudahan bergerak untuk maju, untuk mempertahankan kebenaran. Qulil haqqa walau kalau kan murro, itu yang perlu kita jaga. Luar biasa Yai, apresiasi pangestu dari panjenengan sebagai kiai sepuh kita atas dukungannya, doa pangestunya, termasuk pesan wasiatnya akan kami laksanakan sebaik-baiknya. Yang penting ini ada satu patah kata yang perlu kami sampaikan. Jenengan secara silsilah keilmuan nyambung ke Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Di dunia ini, di Indonesia ini, siapa yang berani menghina Kiai Haji Hasyim Asy'ari? Nggak ada kiai se-Indonesia Raya ini, baik yang tidak NU sekalipun loh ya, nggak ada menjelek-jelekan Kiai Asy'ari itu apa toh kosong, nggak ada. Tapi ada ya orang dari kalangan Habaib Alawi yang menghina-hina Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari itu ada ya. Iya memang ada. Nah, terus kita kiai-kiai seperti diam saja itu bagaimana? Ya paling enggak ketika man ra'a minkum mungkaron ya fal yughayyiru biyadihi lah kekuatan. Wa ilmu tadi fa bilisanihi lah nggih. Jangan hanya bikol tok ya. Bikol bi ada full imani lah gitu. Jadi harus ayo
Enggak, Dayus juga termasuk diantaranya gitu. Ya paling enggak itu ya tidak benar seperti itu gitu. Ketika NO yang mendirikan NO itu dulu pertama kali Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari waktu pulang dari Arab Saudi itu mampirnya di Pekalongan, cuman ke Yai Hasyim bin Umar bin Toha bin Yahya Habib, nah bukan Kiai. Terus ada dicatat di dalam buku ini, dan dirubah, dinukil juga di buku-buku kalangan pesantren KNU-an Aswaja, Ahlussunnah wal Jamaah di pesantren-pesantren. Nah, terus kita diam saja, nggak meluruskan. Nah, bagaimana? Bagaimana nasib Nahdlatul Ulama? Jas merah, jangan lupakan sejarah. Nanti. Hijau-hijau. Itu bukan. Bukan, no, gambar itu yang pecinta. No, ini admin gara-gara admin yang menyembunyikan buku saya ini. Buku-buku disembunyikan. Lah pokok NU dirubah sejarahnya. Lah terus para saksi sejarah seperti panjenengan ini diam saja. Padahal saya juga belajar pemikiran Hadratus Syekh itu saya pelajari semua. Ya, misalkan pendiri NU dari kalangan habaib, terus kita ini diam saja ya seakan-akan ijma sukuti. Menang berarti setuju kan. Lah ini berbahaya untuk kedepannya. Kalau yang sepuh-sepuh ini tidak meluruskannya. Wah ini lah, gila. Berarti sudah bukunya ya bahwa berdirinya NU itu ya atas jasa mbahnya Habib Lutfi bin Yahya. Dan sudah dibukukan dan sudah pernah diedarkan, dipelajari oleh santri-santri kita di pesantren-pesantren besar. Saya nggak menyebutkan nama santrinya, tapi saya tahu. Tidak saya sebutkan mereknya. Dan itu sudah berlangsung tahunan. Ya berarti kan diyakini sama alumninya. Nah, hal-hal seperti ini kalau tidak diluruskan berbahaya. Lama-lama ya Indonesia itu dulu berasal dari bahasa Arab Indi Nisa. Indi An-Nisa. Indi bahasa Arab di dekatku atau Indi ono ing ngersoku An-Nisa'u, wanita-wanita, ibu pertiwi ya. Dulu Indian Nisa. Lah akhirnya berubah logat. Akhirnya Indonesia Indonesia. Yang menciptakan siapa? Al-Habib. Karena apa? Memang Indonesia itu milik Aulia Tarim. Nah, hari harusnya semua yang membuat itu Aulia Tarim. Jadi semua diakui. Terus yang sepuh-sepuh sebagai saksi sejarah ini diam saja. Berarti ya mengingkari pesannya Bung Karno, jas merah. Jangan lupa sejarah, jangan malah lupa sendiri sejarah kita lah itu. Jadi ya tadi jangan teruskan ya. Barangkali itu yang perlu kita tandaskan kembali. Jadi untuk ke depan kami atas nama orang tua yang sudah hanya bisa berdoa. Mudah-mudahan generasi kita termasuk jenengan sebagai penerus Nahdlatul Ulama khususnya tetap mendapat pertolongan Allah. Amin, amin. Ridho Allah. Amin. Dan kapanpun tetap berdoa. Amin. Yang terakhir itu kebetulan kami Yai keluarga besar mengelola pendidikan formal antara MI Sanawiyah dengan background Bahrul Ulum Kebon Dalem Bareng Jombang. Bahrul Ulum. Iya, Kebon Dalem Bareng Jombang. Lautan ilmu Kebon Dalem Bareng Jombang. Iya, jadi itu yang kami kelola mencoba ya mengenalkan anak-anak kita, generasi kita ke depan, bahkan kita siap ada kegiatan setiap pagi Al-Watan tetap terbaca dengan Indonesia Rayanya untuk membawakan hati anak didik kita. Terima kasih. Jadi ditambah lagi kegiatan bulanan kita adakan istighosah masal untuk anak didik kita di masjid kita. Di situ ada tempat-tempat yang disucikan oleh Allah masjid. Kalau istighosah itu tawasulnya enggak setelah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kan Aulia Tisan ya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, terus Syekh Maruf Al-Karaki, Junaid Al-Baghdadi, enggak ada yang wa ila hadratir ruhi Syekh
Al Habib Abdullah bin Alwi Al Khaddad, benar ya? Insya Allah betul enten. Terus? Karena saya sendiri sudah mempelajari rujukan istighosah kalau sepengetahuan saya dari Mbah Yai Romli Tammi begitu. Tapi rujukan untuk istighosah saya di lembaga saya itu memang rujukan ke Yai Tamim Romli. Berarti jelas nggak ada tawasul ke Habibnya. Nggak ada. Al-Faqihil Muqaddam gitu betul-betul. Betul. Terus Yai pernah ngamalkan rotib Al Khaddad? Ya itu memang dulu. Ini memang agak runyam. Masalah rotib Al Khaddad saya sendiri waktu di Pondok Sabil Muntakin sama teman-teman itu memang dulu setiap habis sholat isya ada amalan rotibul khaddad. Lah saya jalan waktu itu ya terus akhir ya waktu ya di Indonesia memang kita orang ya kadang aktif kadang tidak. Ya Indonesia aktif aja. Kalau yang dibaca ini memang rotibul khaddad ini ya baik. Cuma yang tidak baik itu ini loh, Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Asy-Syaikh Al-Kabir, Al-Qutbi Syahir, Al-Faqihil Muqaddam, Muhammad bin Ali Ba'alawi, wa usuliyah. Ini sih nggak baik itu loh. Ya tarim itu yang nggak baik. Jadi misalkan rotib Ar-Rifai ya, Al-Khaddad ini kan ya hampir mirip dengan Ar-Rifai ya. Entah itu ada yang membantahnya versi itu dan ini, terserah itu urusan nanti. Yang penting kalau mau tetap dibaca, kawan-kawan dari Gresik itu ya tetap membaca, tapi bukan rotib Al-Khaddad lagi namanya. Jadi intinya nggih Rifai ini kan doa-doa aja penting tawasulnya itu loh ya. Iya memang itu akhirnya ya kita ya memang belajar terus akhirnya ya kita terhadap memilah dan memilih untuk menentukan cocok sesuai dengan guru saya atau sebagai muassis kita. Nanti itu yang kami pahami. Jadi untuk ke depan ya kami minta doa dari teman-teman semua mudah-mudahan kita semua tetap dalam lindungan Allah. Amin. Itu yang penting. Tanpa lindungan Allah tidak ada apa-apanya itu yang. Kami ucapkan selamat bulan jenengan, mudah-mudahan perjuangan jenengan sukses. Amin. Sukses untuk masa depan negeri bangsa Indonesia yang tercinta. Terima kasih. Kita akhiri, mohon maaf yang sebesarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Nggih. Dari Pak Nur Yakin sebagai Indonesia selalu dalam lindungan Allah, Mas Terjun Pak Bilion itu Pak Lence Bonce Suwanto Konjumbang Pak Muhammad Pak Habib sekarang udah kepepet. Ini dari banyak sekali tulisan yang banyak tanya. Sebenci-bencinya orang pada NU, nggak ada yang berani menghina Kiai Haji Hasyim Asy'ari, nggak ada. Kecuali ada. Ya Faisal Asegaf itu. Nggih. Monggo Yai dengan Yai sinten? Muhammad Saleh. Yai Muhammad monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa mulan Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kepada yang terhormat Romo Kiai Ikhya Nur Ikhya Adi Negoro ingkang tansah kawula hormati, kepada bapak-bapak atau rekan-rekan dari Mojokerto, dari Kudus, dari Jombang yang pada malam hari ini kami sampaikan ahlan wa sahlan bi hudurikum. Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua sehingga kita bisa hadir dalam rangka silaturahim untuk menyampaikan unek-unek yang ada di daerah kami. Bapak-bapak yang kami hormati, bahwasanya kami dari Mojokerto, latar belakang kami adalah kami dilahirkan dari keluarga Nahdliyin, sebab keluarga kami, orang tua kami adalah dulunya memang seorang mubalek. Mubalek handal di daerah Mojokerto, seringkali memberikan pencerahan. Kemudian kami bagian dari keluarga, insya Allah apa yang telah disampaikan
dan cita-cita orang tua kami adalah mudah-mudahan kami juga bisa meneruskan Amin. Amin. sesuai dengan kemampuan kami. Dan latar belakang kami adalah dari pendidikan formal, non formal, pesantren sama-sama dengan bapak-bapak tadi yang telah diasuh oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Akhyat Kalimi di pesantren Sabilul Mustaqim Mojokerto. Ini sama-sama kita menempuh ketika masih di bangku sekolah dulu. Mudah-mudahan di dalam kami menyampaikan nanti bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Perlu kami sampaikan kepada Al-Mukarram Bapak Ikhya bahwasanya di daerah kami Mojokerto baru-baru ini ada peristiwa di mana peristiwa tersebut adalah ada makam palsu. Kebetulan kami dari Suko Mojokerto ini berdekatan dengan daerah Trowulan, di mana daerah Trowulan adalah merupakan situs peninggalan Majapahit. Di sana ada makam palsu, kemudian di daerah Kumitir. Nah kebetulan di situ warga masyarakatnya itu awal-awalnya tidak mengerti dan tidak tahu yang dimaksud makam palsu itu. Akan tetapi dengan perkembangan perjuangan PWLS, mereka akhirnya juga paham. Kemudian di sana banyak protes dari warga masyarakat, dibongkar makam palsu itu. Ternyata di sana itu makamnya itu makam kosong, diberikan tanda di situ tertera tulisan Habib sebanyak 7 kalau tidak salah. 7 makam yang berapa? 22. Oh 22 itu di daerah Trowulan itu. Kemudian di daerah lain juga begitu. Ada peninggalan makam-makam di desa-desa itu, ada seorang yang berjubah. Di sana itu didatangi bahwa makam itu adalah makam Habib. Itu ada banyak di daerah-daerah. Di mana itu? Di pedesaan itu, di daerah Mojokerto juga. Itu tidak saya sebutkan kecamatan itu sudah lama, itu di Kecamatan Jatirjo. Kebetulan tetangga saya itu katanya Dinoyo, daerah Jatirjo itu berdekatan dengan Trowulan. Itu ada makam punden ya. Jadi peninggalan orang-orang tua dulu ya, yang bapak desa itu dihabibkan itu di situ itu ya. Ternyata mereka itu nyari makam-makam yang tidak terawat gitu. Itulah yang bisa saya sampaikan. Lah, kami berharap untuk perjuangan PWLS ini mulai dari pusat sampai daerah ini mohon nanti ya memberikan edukasi kepada warga masyarakat. Barangkali makam-makam itu ya memang sekarang itu kan lagi ngetren memberi hall atau peringatan kepada pendiri desa atau yang bapak desa itu. Iya, itu jangan sampai diambil alih oleh mereka itu. Kalau bisa kita pertahankan, gimana caranya kita untuk memberikan edukasi kepada warga masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, karena kami berkecimpung di dalam lembaga pendidikan Yai, ini juga penting sekali. Buku-buku panduan aswaja jangan sampai terjadi seperti di daerah lain. Itu kan kejadian itu sehingga anak-anak di SD, SMP atau SMA disuguhkan apa yang telah panjenengan sampaikan tadi. Itu banyak buku-buku yang memuat perjuangan Nahdlatul Ulama, bahkan pendiri Nahdlatul itu bisa dipelencengkan itu seperti di daerah Jawa Tengah itu kan gitu, sudah disebarluaskan, apalagi di pesantren banyak ya. Iya, Jawa Timur saya meneliti banyak juga. Oh iya, itu mohon dengan hormat Yai nanti untuk memberikan pencerahan untuk pendidikan mulai dari bangku SD, SMP, SMA. Jangan sampai proses pendidikan itu disuguhi sejarah-sejarah yang tidak benar. Itulah yang bisa kami sampaikan Yai. Terima kasih. Matur suwun Pak Yai
Muhammad Soleh. Pak Yai Muhammad Soleh yang sudah secara saleh menyampaikan. Yayasannya Asyarif ya? Asyarif Berangkal. Berarti daerah Berangkal ini daerah Mojokerto tua termasuk. Jadi kalau yang sekitar toko-toko besar tercetak dari situ. Subhanallah, luar biasa, istiqomah sampai sekarang. Beliau meneruskan orang tua beliau yang dulunya sebagai pendakwah penceramah ya ini, dan berpesan kepada perjuangan Wali Songo untuk menindaklanjuti dan mengembangkan terus perjuangannya. Khususnya ini yang wilayah Mojokerto itu sudah ada ya. Ada Gus Atok yang di sana juga. Iya. Tapi ya itu tadi, nah Mukibin juga banyak. Jadi yang penting tetap dakwah bil hikmah wal mau'izatil hasanah nggih. Jangan dengan kekerasan nggih, kita rangkul, tidak mukul nggih. Karena yang kita sadarkan ini sama-sama saudara. Jangan sampai permusuhan yang kita kedepankan. Saya beri contoh sendiri ketika kami juga pernah dipersekusi ya, tapi ya kami hadapi dengan kesabaran diri. Nggih, saya doakan semoga sadar. Tidak saya musuhi karena belum mengerti. Insya Allah nanti kalau sudah mendapat petunjuk dari ilahi akan sadar sendiri. Itu doa kami. Jadi kalau misalkan yang tidak pro dengan kami terus langsung kami anggap musuh, wah ya acur kabeh lah. Gitu. Jadi tidak, kita menunjukkan akhlakul karimah dari Kanjeng Nabi. Gitu. Iya. Ya, terima kasih Yai, kami sampaikan, kami berharap dan mohon doa restu panjenengan semua, mudah-mudahan dengan perjuangan ini Allah senantiasa memberikan petunjuk dan hidayahnya. Amin. Kami sampaikan terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf segala kekurangannya. Allahumma ila qaum thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yai atas dawuh-dawuhnya. Ini yang paling jauh ini. Pak Yai yang paling jauh ini dari Kudus, Jawa Tengah. Senior kita, pejuang yang paling berani melawan musuh lahir dan batin ini. Kemana-mana ini, walaupun sudah sepuh. Jadi yang rawuh ke studio kita di Surabaya ini nyetir sendiri, umur 70 tahun ke atas nyetir sendiri jauh-jauh gitu. Nah ini memalukan bagi yang muda-muda yang gak punya semangat seperti yang tua. Yang tua-tua ya Allah, ke saya itu subhanallah. Saya melihat jenengan itu subhanallah, ya Allah, kalah saya itu. Kalah. Yai dari Kabupaten Kudus tapi kelahiran Mojokerto. Tapi domisili lebih banyak di Kudus, Jawa Tengah. Di Kudus penggerak utama yang meluruskan makam Habib Ja'far Al-Kaf di Ploso Jati Kudus sana. Monggo Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Fadilatil muqtaromin para alim, para sepuh bini sepuh ingkang tansah kawula dherekaken fatwa-fatwanipun, petunjuk-petunjuk wabil khusus Kiai KRT nggih. Sami-sami lah ya. Adik nonton mawon Surabaya. Muda dari niki kula niki bingung. Tulisan niki lho apa? Ngaji bareng kan apa niki? Bersama KRT Nurhia. Tulisan Jawa njaluk warah kula ya opo rek aku biyen wis lali diwurang ngaten niki. Kuali ini kula sing njaluk warah. Ono tulisan Jawa masih terpampang, berarti sejarah kita ini jangan sampai dilupakan. Jadi petunjuk-petunjuk Jawa tetap harus dipertahankan. Termasuk perjuangan ini yang kita jalani ini harus terus. Mengapa saya datang geruduk ke Yenur Ihya ini? Persekusi saya ini. Karena saya baca buku yang baru diterbitkan. Ini sudah saya baca, alhamdulillah, dengan sebagai referensi dan sebagai pembanding dari buku itu, buku ajaran hurufat yang diajarkan oleh kaum Ba'lawi. Saya sudah dapat bukunya, sudah saya baca sebagian, walaupun saya ambil beberapa ini saya sudah paham semua isinya. Jadi ini teman-teman harus dapat buku ini. Ini sahabat-sahabat saya dari alumni tahun 77. Ini tidak hanya ini. Saya akan berjuang terus mengajak teman-teman saya se-Jawa. Subhanallah. Ini kan tempatnya sudah di mana-mana, ada di Kalimantan, di Sumatera, di Bali. Ini banyak. Teman satu alumni saya ini, insya Allah nanti akan saya ajak bersama-sama
Kalau yang mumpuni ya kita ajak sowan sini, terutama habis ini nanti Malang, Pasuruan, Jember, ada semua ini teman-teman di sana. Jadi akan saya kontak semua. Saya tetap akan meneruskan perjuangan atau meluruskan sejarah beserta bersama dengan para kiai, termasuk Kiai Imad, Gus Abbas, Kiai Nur Ihya. Ini semangat terus, tidak takut dikerutuk orang. Nah, ini dibunuh orang nggak takut ya? Saya ini harus saya pertegas dengan buku yang ditulis beliau ini, kitab ini, apakah? Yai, pertanyaan saya, buku yang panjenengan tulis ini bisa dipertanggungjawabkan dengan isi-isi yang ada itu, kitab-kitab dari para Bahlawi yang menerangkan ajaran hurufat, termasuk tadi itu saya baca ada kalau ketemu dengan wanita diremas-remas susunya, ada yang di dalam kubur duduk di kursi emas dengan mengaji kan gitu, itu ada beberapa yang diterangkan di dalam buku itu. Dan saya selama ini tidak pernah mendengarkan cerita ini. Kok saya begitu buka buku ini kok ada beberapa cerita yang aneh. Karena apa? Basic saya ini walaupun sama dengan yang terdahulu yang tadi sudah bicara di sini, dari Kiai Asnawi, Kiai Masyati, Kiai Wahid, Kiai Soleh, ini semua punya yayasan pendidikan. Saya tidak punya apa-apa. Saya tidak pernah nyantri, hanya sama-sama alumni PGA, tidak pernah ngaji, jadi tidak bisa baca kitab. Basic saya di ekonomi. Kan aneh, PGA kok ahlinya ekonomi, apa studi kelayaan dan lain sebagainya, itu insya Allah paham. Kalau membuat perusahaan kapan menjadi break even point, 5 tahun bisa nggak untung atau rugi, ini saya bisa nulis itu. Ya, ini ulama yang. Tapi kalau saya belajar ngaji, ngajar kitab, nggak punya murid, nggak punya santri, hanya TPQ yang memiliki santri 400 orang. Hanya anak-anak TPQ, hanya TPQ dan diniyah. Ya sudah itu banyak, ya sudah bagus. Yang ya kurang lebih sekitar 400 anak lah belajar ngaji dasar untuk bisa sekedar membaca alif bata. Itu yang bisa saya kembangkan. Selain itu memang saya di perekonomian termasuk di asosiasi pedagang kaki lima, asosiasi badan usaha milik desa se-Jawa Tengah. Di Kudus, Jawa Tengah ya? Jawa Tengah saya, dan kalau di APKL itu pernah di se-Indonesia anggota pengurus dan lain sebagainya, yang sampai sekarang masih eksis ya, kita bikin program-program. Jadi beda walaupun sama-sama PK, tapi kita kan punya keahlian kejurusan masing-masing. Saya tidak bisa ngaji, maka saya harus mengembangkan ekonomi sebagai perjuangan kita untuk mengajak bahwa umat Islam ini jangan sampai melarat. Ya, anfa'um linnas, panjenengan dengan jalan yang harus punya kegiatan ekonomi supaya tidak ditipu oleh orang-orang yang punya duit, yang punya niat jahat terhadap kita. Jadi kita ini punya kelemahan di bidang ekonomi untuk meneruskan perjuangan ini. Jadi perjuangan seperti Mbah Hasyim aja punya Hasan Dipo kok. Seorang ekonom, seorang pengusaha, Ketua Tanfidiyah maka pertama. Sekarang PWI harus punya lembaga ekonomi yang kuat. Nah ini harusnya. Kemudian di bidang hukum, ya kita harus punya kekuatan. Jangan sampai kita itu terbelenggu, punya organisasi, tapi arahnya kurang, ahlinya kurang. Ini yang perlu dimiliki oleh sohib-sohib kita, sahabat-sahabat kita, termasuk dari kiai-kiai yang tadi sudah menyampaikan, itu semua punya murid. Punya murid. Kalau Abah Soleh itu yayasannya besar. Tuh, muridnya itu sampai punya pendidikan kerjasama dengan Jepang. Dan dengan Jerman. Luar biasa. Ini saya sangat terima kasih beliau mau ajak sowan ke sini. Matur suwun. Itu. Amunisi kita supaya bertambah.
Jadi nanti beliau saya mohon untuk bisa memperjuangkan di daerah masing-masing, Jombang, Mojokerto, Malang, Pasuruan. Ini insya Allah tetap saya akan bergerak terus. Saya tidak mau berhenti walaupun usia saya sudah segini. Dan ini biasa. Kembali lagi saya pertegaskan, saya tanyakan pada panjenengan Pak Yai. Panjenengan menulis buku itu sudah memang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan dan isinya. Kalau memang itu bisa dipertanggungjawabkan, mengapa kita tidak buat acara bedah buku besar-besaran? Terima kasih Pak Yai. Alhamdulillah, pertanyaan yang luar biasa yang harus saya jawab sesuai dengan lahir dan batin saya seutuhnya, bahwa apa yang kami tulis, kami susun bersama dengan Gus Jazuli itu adalah atas berkat rahmat Allah Ta'ala, bukan atas dasar dari kebencian, keiri dengkian kami ya, tetapi atas dasar tunjuk, sehingga apa yang kami susun itu bukan berdasarkan hawa nafsu, bukan berdasarkan kebencian atau permusuhan, bukan, tetapi berdasarkan kebenaran yang harus kami sampaikan walaupun pahit didengar oleh semua orang, dibaca oleh semua orang, itu menyakitkan sekalipun. Qulil haqqa walau kana murran, itu kami sampaikan. Dan secara tanggung jawab ya, beban 100% kami bertanggung jawab. Saya bertanggung jawab penuh bahwa apa yang kami tulis itu adalah sesuai dengan data yang ada, sesuai dengan catatan referensi yang kami miliki bersama dengan Gus Adi Jazuli dan kawan-kawan kami. Kalau tidak percaya, monggo dibuktikan, dan kami akan siapkan kitab-kitab referensi itu, tapi di file yang berbeda selain dari buku yang kami tampilkan. Dan sudah kami sertakan juga 159 kitab referensinya ya ini di daftar pustaka di akhir itu. Nah ini tanggung jawab dan siap untuk kami bedah kapan saja, di mana saja, setelah beberapa ribu eksemplar nanti beredar di masyarakat kita. Insya Allah besok, kalau nggak paling lambat ya 2 hari lagi akan datang lagi stok, tapi yang antri juga semakin banyak ya, semakin banyak yang pre-order, baik melalui aplikasi Shopee ataupun Tokopedia ataupun melalui tempat-tempat penjualan kami. Dan alhamdulillah banyak yang penasaran dan ingin memilikinya sebagai bukti untuk anak cucunya nanti gitu. Jadi ini wocon dewi, karena di situ tulisannya Latin, ya bahasanya Indonesia, dan ada Arab yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa sehari-hari kita. Semua orang mudah dan bisa memahaminya. Bahkan Malaysia, Singapura, Korea, semua sudah antri ke kita. Jadi tanggung jawab penuh. Sudah internasional. Internasional. Walaupun QRCPN, tapi itu sudah bisa beredar di seluruh dunia. Dan insya Allah secepatnya Kiai Abbas bersama dengan saya pun akan menghadap Kepala Negara, insya Allah akan menyampaikan ini loh ajarannya. Ini baru 455 jenis khurafat yang ada. Kalau mungkin kami tambah lagi bisa ribuan dicetakan berikutnya. Jadi kalau ada yang mau membantahnya silahkan tulis kitab bantahan. Ya, kalau memang ada yang mengatakan bahwa kami tidak percaya karomah, katanya ya, silahkan. Kami akan bantah juga dengan kitab Fathur Rabbani ya. Itu karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ya. Di mukadimahnya itu ada bahwa mukjizat itu wajib diidharkan. Kalau mukjizat terangkan tapi ya, jelaskan kalau, ya. Tunjukkan. Tapi kalau karomah itu wajib disembunyikan. Jadi antara mukjizat dengan karomah itu beda. Apalagi khurafah, ya wajib dimusnahkan, ya wajib ditolak semua. Jadi misalkan kalau ada yang di situ, memang kami cantumkan satu di antara karomahnya Ali bin Ba'alawi yang diakui menjadi karomahnya Ali Kholik Kisam ala Ba'alawi sekarang ini, yang sebenarnya ya di dalam kitab Tabaqatul Khawas Al-Siddiqi wal Ikhlas, di dalam kitab As-Suluk fi Tabaqatul Ulama wal Muluk itu dicantumkan juga karomah itu. Tetapi kami cantumkan di khurafat. Karena apa? Dirubah, ditambah
dipoles lagi dengan data-data yang tidak ada dasarnya. Misalkan ketika Ali bin Ba'alawi memiliki karomah ketika membaca tahiyah dalam sholah, pas membaca sholawah, ya, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah assalamu alayka ayyuhan nabi, itu diulang-ulang, assalamu alayka ayyuhan nabi, assalamu alayka ayyuhan nabi, assalamu alayka, diulang terus. Nah, ditanya oleh orang-orang di sekitarnya, kenapa kalau kamu sholat kok assalamu alayka ayyuhan nabi itu ulang-ulang terus? Alasanmu apa? Alasan saya itu ya, saya menunggu jawabannya salam saya dari kanjeng Nabi saya. Alasannya seperti itu. Nah, ini tercantum memang dalam kitab As-Suluk ada, di dalam kitab Tabaqatul Khawas ada, di dalam kitab-kitab yang lain itu juga ada dicantumkan. Nah, kenapa kok saya masukkan ke dalam kategori khurafat? Karena ada tambah-tambahan lagi yang tidak sesuai dengan data aslinya. Itu Ali bin Ba'alawi min Bani Jadid, kenapa diambil alih menjadi Ali Kholik Kisam yang berbeda masanya. Terus ditambah-tambah lagi orang yang bisa mendengar jawaban suara dari Nabi kita secara langsung itu harus sudah mencapai derajat 247.999 makom dari makom para aulia, para wali. Kalau belum sampai pada derajat itu ya tambah-tambahan sendiri, kamakola Imam Abdul Wahab Asy'arawi ya misalkan, ada tambah-tambahan lagi sendiri, dipoles lagi, bahkan ditambah lagi karomah Imam Ali Kholik Kisam ini ditarim dan di luar talim, di dalam sholat dan di luar sholat ditambahi lagi. Ya, inilah yang kami tolak. Ditolak, ditambah-tambah lagi. Sama seperti karomahnya Imam Ahmad Ar-Rifai. Karena ada banyak keterangan di dalam kitab-kitab, katanya itu mutawatir. Ya, sudah masyhur bahwa ketika Imam Ar-Rifai menziarahi makam Nabi pada waktu haji disaksikan oleh 12.000 pengikutnya, katanya bahwa tangannya Rasulullah itu keluar dari makam dan menyalami Imam Ar-Rifai, disaksikan langsung oleh matanya orang 12.000. Saya nggak percaya itu. Tapi para pembela habaib itu menghujat saya, nggak percaya karomah. Sudah, sekarang kita timbang-timbang karomah-karomah seperti itu, apakah benar-benar dicatat langsung primer ketika Imam Ahmad Ar-Rifai masih hidup? Enggak, itu karya-karya sufi-sufi setelahnya. Sama seperti misalkan ketika kita membaca Nurul Burhani, misalkan Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, itu bukan karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kalau Fathur Rabbani yang saya sampaikan ini tadi, itu karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani asli. Jadi banyak yang ditambah-tambahi sendiri oleh sufi-sufi setelahnya, dipoles-polesi gitu ya, ditambah, dicangkok, dikurangi, ditambahi sendiri, dipantes-pantesno sendiri. Nah, ini yang tidak boleh. Karena intinya bahwa karomah misalkan dalam sejarah tidak pernah kanjeng Nabi tangannya keluar dari kuburan, dulu nggak pernah. Ini termasuk penghinaan kan. Kalau secara pengalaman spiritual boleh-boleh saja, yang melihat itu, yang merasakan itu hanya Imam Ar-Rifai saja, itu boleh. Dan di situ kalau memang ya, Imam As-Suyuti mengatakan riwayatnya itu mutawatir, sahih bil ijma misalkan. Tapi kenapa beda-beda? Ada yang mengatakan 1 juta yang menyaksikan. Ada yang mengatakan 90.000 orang dalam kitab Al-Mausu'ah karya dari Syed Fathi Abdul Qadir dalam buku karyanya. Kan beda-beda. Ada yang mengatakan 12.000, ada yang mengatakan 90.000, ada yang mengatakan 1 juta. Nah, ini namanya ittirab namanya. Berarti muttoribah ar-riwayah. Gonjang-ganjing, nggak ada kepastian dalam riwayat. Ini bisa ditolak. Walaupun alasannya mutawatir. Mutawatir itu kalau tidak sesuai dengan data primer ya nggak boleh. Faktanya nggak cukup tempatnya di situ. 12.000 orang kan. Kalau pengalaman spiritual mungkin bisa secara pribadi loh, pribadi itu bisa. Terserah mau mi'raj 70 kali. Kalau dalam mimpi saya percaya ya. Mimpi. Kalau dalam mimpi saya percaya. Mimpi itu kan apa saja boleh kan ya? Boleh. Saya ketika ngomong-ngomong di hadapan Abaji Roma Irama, saya mengatakan zina itu halal, mencuri membunuh itu boleh, asalkan dalam mimpi. Mimpi itu tidak taklif, nggak ada itu, nggak ada. Manusia itu kolamnya itu berhenti, Mesti nggak boleh, bukan karena PDW kok, gitu. Wong namanya mimpi, mimpi zina, mimpi membunuh, mimpi makan daging babi ya boleh. Loh, mimpi siapa yang melarang? Nggak karena PDW lah, nggak taklif.
Nanti nggak akil ya, baliknya oke, tapi nggak tamyiz ya, nggak bisa membedakan atau melakukan pilihan. Nah ini yang perlu saya sampaikan. Nanti jika ada yang menolak, kenapa di situ karomahnya Imam Ali Kholil Kisam juga dicantumkan sebagai khurafat? Bukan itu aslinya yang memiliki karomah idza tasyahada, terus ketika membaca tahiyat, membaca sholawat ala Rasulillah, terus dijawab itu, bukan itu aslinya. Itu karomahnya Ali bin Ba'alawi min Bani Jadid. Bani Jadid itu aslinya bukan saudaranya Alwi dan Basri bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Abah, itu bukan, tapi direka-reka sendiri. Itu yang kami tolak. Walaupun Asyirji sekalipun, walaupun As-Suluk ya, Al-Janadi mengatakan seperti itu, saya menolaknya. Gara-gara apa? Tidak sesuai dengan data aslinya. Gitu. Karena beda antara Ali bin Ba'alawi dengan Ali Kholil Kisam, itu beda. Itu saya cantumkan di situ juga. Jadi di Muqaddimah ya, di pendahuluan itu sudah kami sertakan tentang definisi dari mukjizah itu apa, karomah, maunah, istidrak, biar dibaca, dipahami semua. Insya Allah nanti bisa memilah dan memilih isi dari 455 jenis khurafat yang ada itu. Jadi saya tanggung jawab 100% ya. Betul. Nggih. Sekarang itu kan lagi ngetren ya, ini dari Parjanji dan Sibudulor. Nggih. Nah ini kan apa ya? Ya kita menggunakan selawat Parjanji, kemudian mereka kan Simtuduror. Selawat itu yang sekarang ini lagi ngetren gitu ya. Nggih, saya pernah ceramah di Nganjuk, saya pernah ceramah langsung di hadapan habaib di Kutorejo, Mojokerto, nggih, di pesantren besar di sana. Saya melarang, silakan yang membaca Simtuduror itu habaib saja. Kalau yang non habaib, kiai-kiai dan santri jangan. Karena apa? Ada hurufat di dalamnya. Menulis Simtuduror itu langsung dibimbing, dituntun oleh Kanjeng Nabi kita dalam kondisi sadar itu. Ini hampir sama seperti asbabul wurudnya sholawat busro. Kenapa saya melarang sholawat busro? Sholawat busro. Padahal di harlah NO yang ke-100 yang di Gur Sidarja itu dibaca itu. Di acara-acara di bahan NO juga dibaca sholawat busro. Saya melarang asbabul wurudnya. Kalau di Simtuduror itu siapa penulisnya? Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Ya itu Habib. Sedikit ada ya, saya mutus sedikit ya. 22 tahun yang lalu saya sudah diingatkan guru saya, kiai saya. Sampean jangan ikut amalkan Simtuduror sama Rotib Haddad. Ini guru Kudus Kiai Sepuh. 22 tahun yang lalu saya sudah pernah diingatkan itu, dan jangan dekat-dekat itu. Ini warga Kudus. Kalau mau bukti ada saksinya masih. Ayo warga Kudus, kebetulan Pati, Demak, Rembang, ya. Jepara, dengarkan beliaunya ini. Sudah, nanti kalau kepingin bukti, ayo sama saya tak tunjukkan saksi hidupnya ada. Beliau menyampaikan itu, dan pernah seorang tokoh Habib ini minta, coba tolong Gus, silsilah saya ini ditelusuri. Jawabnya Gus, atau ya sekarang menjadi kiai sudah, dengan saya bertiga. Wah itu mahal Beb, biayanya, dan tidak mudah. Ada 2 jalur itu. Kalau nanti jalur panjenengan yang ikut ke sini, apa yang ikut ke Nabi, diam. Waktu itu saya berada di dalamnya Mbah Muhaiminan Gunar. Oh, Paraan almarhum nggih. Iya. Thariqah Syadziliyah. Dan beliau masih hidup yang dia dimintai tolongin. Nggih. Saya tidak mau menyebutkan, tapi kalau kamu kepingin ngerti, ayo tak ajak. Adem. Dan itu sudah dibuktikan oleh anak-anak muda. Bener Gus ini, ketawa ya. Ya. Tapi beliaunya itu karena hormat, masih menghormati orang-orang Habib, seorang Habib dan lain sebagainya, saya diam. Sudah sampai aja yang bicara yang gerak. Jadi alhamdulillah jauh-jauh hari saya sudah diperingatkan oleh kiai saya. Pas kita nggih sepodo. Inilah bukti kewaliannya kiai itu. Nggih. Tahu. Makanya saya sekarang
berani karena ini karena sudah mendapat petunjuk lah dulu 22 tahun yang lalu loh. Kan bayang 2004 dengan sampai sekarang kan 22 tahun. Iya. Nah, itu sudah dikasih tahu karena Rotib Haddad dalam situ Duror itu banyak yang sudah dirubah karena itu mengambil sumber dari Rotib Rifai kan ngoten aja. Sebagian itu. Termasuk diantaranya situ Duror itu yang kami larang. Yang pertanyaan saya yang terakhir ya, karena buku ini sudah panjenengan jamin dengan keasliannya dari beberapa kitab ini yang panjenengan ambil sebagai contoh, kan masih banyak lagi, dan itu yang sudah dipastikan yang dengan tanggung jawab. Nah, kira-kira kitab yang panjenengan munculkan di buku ini, apakah ada dipelajari oleh pesantren-pesantren kita? Enggak ya. Belum. Yang khawatir kan di situ. Ya, kitab-kitab yang punyanya, yang ajaran Khurafat punyanya Pahlawi ini, kalau sampai diajarkan di pondok pesantren, bagaimana? Ini yang saya khawatirkan di situ. Nah itu loh Yai. Berarti enggak sampai diajarkan ya? Enggak sampai. Mudah-mudahan lah sebelum diajarkan. Kalau bisa malah dipelajari bagi yang sudah aliyah ya, yang memahami, yang bisa memilahkan. Ini yang harus kita hati-hati kan di situ. Jangan sampai kitab ini dipelajari dan diimani. Nah, ini yang berbahaya. Kemudian kami sebagai seorang Muslim, warga Indonesia yang didolimi kan sekarang. Bagaimana pendapat panjenengan kalau kita didolimi orang? Bolehkah kita membalas? Di dalam apa bahasa apa ngaran pian zaman sekolah tasik rotok kelingan aku apa ya fal yuhdab falam yuhdab wah buat dayusun niku. Hah? Jadi siapa? Oh iya yo. Zaman dia itu apa itu nek kurang sempurna panjenengan sempurnakan. Ingat saya ada itu. Barang siapa yang diterima atau dipukul kalau tidak membalas betul adalah banci, dayus. Wah dayusun, engkau adalah seorang banci yang tidak berani membalas. Bolehkah ini kita lakukan dalam hal ini? Membalas, dalam ilmu fikih itu kan ada bahasannya bahwa ya termasuk kisos itu kisos nih. Jadi kalau misalkan kita dipukul ya kita halal untuk ganti memukul. Tapi kalau dipukul satu ya balas satu. Dipukul satu balas 5 ya dolim namanya gantian itu ya. Satu balas satu dan harus sesuai dengan kedolimannya. Nah, tapi kalau kita wa intasbiru ya jika kalian sabar menerimanya ya malah didoakan diampuni, ya malah pahala, mendapat petunjuk dari Allah supaya sadar, ikut kami bersama-sama. Khairul lakum. Itu ya memang caranya seperti itu lebih baik dan itu saya terapkan Yai di level pertama, di level kedua dan ketiga tergantung nantinya seperti apa. Kalau di level pertama ini sudah sadar ya yang mendolimi saya, ya alhamdulillah. Gitu loh. Tapi kok malah tetap melawan ya, semakin keras hatinya, semakin memusuhi ya level kedua. Saya akan membalasnya sampai dengan memenjarakan orang. Misalkan seperti itu, misalkan tapi ini saya belum hanya level pertama, kelas 1 saja yang kami terapkan. Dan kedua dan ketiga nanti manusia biasa, makanya Nabi so perang. Hanya Nabi yang ngangkat senjata itu Nabi dan Rasul loh, lah kalau kita dihina-hina terus kita diam saja ya maka mereka semakin takabur ya. Gitu loh. Nah, itu. Takabur kepada orang yang takabur itu boleh. Menang. Mentakaburi orang yang takabur itu malah sodako. Karena akan membuat mutakabir itu menjadi sadar dari kibirnya gitu loh. Tapi kalau kita biarkan mutakabir itu semakin mengicek-ngicek kita, ya mereka akan semakin dan nggak mendidik namanya ya ini, membiarkan orang tersesat jalan yang salah ya. Nah, sebagai bukti ya harus diganti, ditakaburi sekalian. Nah ini yang akan kami lakukan dan kami terapkan nantinya. Jadi secara fikih boleh ya, tapi dengan sesuai kadar dan jumlahnya. Tapi kalau wa intasbiru ya fa huwa khairul lakum. Itu lebih baik bersabar dan doakan. Karena Rasulullah memberi contoh kepada kita semua, fa bima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddzan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik.
fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Jak musyawarah, jak rembugan. Jadi kan jenengan ini gerbek saya itu bagus. Bukan gerbek saya bawa katana pedang itu enggak, bawa keris enggak, tapi jenengan gerbek dengan keilmuan. Nah, saya terima dengan lapang dada. Tapi kalau misalkan jam 11 malam dobrak rumah saya tanpa izin saya sambil ngancam-ngancam, mana iki ya, saya bunuh, lah itu beda lagi urusannya. Lah itu bukan ta'aduban namanya, tapi justru su'ul adab. Nah, jadi begitu Yai. Masalah pertanyaan dari Yai Mas Hadi tadi bahwa simtuduror itu seperti wasiatnya Romo Yai Maimun Zubair kan, rasa diwaca ku ror itu kan ada. Itu ada audionya lah nggih, itu suara beliau asli. Lah apakah kita kurang? NU kan sudah ada 5. Dibaan, berjanjinan, sarofil anaman, manakib, bukan yang azaban, terus nadoman, nggih. Maulid ada 5. Pilih salah satu selang-seling kan ya enak. Masa Simtudura dan enggak lah. Simtudura itu kenapa kok saya larang? Karena sejarahnya itu langsung yang nulis itu berdasarkan tuntunan langsung dari Kanjeng Nabi. Jadi bukan melalui mimpi, tapi ya dan 3 hari itu 3 kali ditulis Simtudura. Jadi yang nulis Simtudura dari Kanjeng Nabi. Sama seperti Sholawat Busra. Sholawat Busra itu melalui mimpi, redaksinya itu langsung dari Rasulullah Kanjeng Nabi. Nah itu saya nggak menolaknya saya. Jadi oleh sebab itu Sholat Busra itu jangan sering dibuat pujian. Nanti anak-anak kita kecanduan, kena sihir. Saya tidak benci sholawatnya, bukan. Atau mempermasalahkan masalah yaumil akhirah atau daril akhirah, itu urusan belakangan. Tapi intinya sholat itu asbabul wurudnya katanya 2015 malam Jum'ah bulan Suro, kadang 2016. Terus yang memimpikan itu tidak jelas. Ya terus ini langsung redaksinya dari Kanjeng Nabi kita. Ya seperti hadis lah. Hampir sama seperti yang tertera dalam Syarhul Ainiyah. Kanjeng Nabi itu memberi hadis kepada non Ba'alawi, tapi diamalkan, diyakini tertera dalam kitab Ba'alawi bahwa barang siapa minum kopi, ya seperti ini ya, moga di. Kanjeng Nabi sing ngendika. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa minum kopi dan di jenggelaknya ini masih ada kopi, maka malaikat istighfar memintakan ampun kepadanya. Yo enak aku saben dina ngopi wis rasa swarga, rasa salat. Masa Kanjeng Nabi ngono rek? Kanjeng Nabi itu nggak kenal kopi. Tapi hati-hati. Ono kopi itu bisa menjadi media para khotam itu. Oh gitu ya, dimasuki gitu. Masuk lewat kopi. Jim Ordalen itu. Ordalen namanya. Ya, kan pernah dengar nama itu kan. Itu punya isi itu yang digerakkan untuk mempengaruhi orang-orang nadiyin, orang-orang kita. Sampai saya minum kopi bolak-balik. Sebenarnya sampai dingin. Makanya sebelum kopi ini tidak diminum, baca dulu doanya supaya tidak bisa masuk situ. Oh, gitu. Jadi hati-hati. Jadi hadis Kanjeng Nabi itu hadis palsu, tapi ngakunya asli. Oleh sebab itu hal-hal seperti ini harus ditanggulangi. Antara karomati dan khurafi itu harus bisa dibedakan oleh semua. Wajib seluruh anak negeri untuk memiliki buku yang kami susun 700 halaman kurang lebih itu. Caranya gitu. Termasuk hadis kopi, hadis tasbih, hadis dekat wali. Jadi Simtudura itu hampir sama kasusnya seperti Sholawat Busra. Kalau Sholawat Busra itu saya sering kemana-mana itu yang mendengar musola masjid NU itu pujian sebelum keumatan itu, Kiai. Nah itu kalau bisa jangan ganti kembali ke Tibil Qulub. Kalau Tibil Qulub itu kan lengkap wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Lengkap. Keluarga dan sahabat Kanjeng Nabi semuanya nggih. Masuk. Tapi nek salat busur mboten wonten. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubasyiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina
Tolabatan, masa ono santri putri santri putra bar masa Kanjeng Nabi kenal bahasa tolabatana itu enggak ada. Dan niku sing damel sinten nggih? Karangane sinten? Ya Habib nih, gampangnya Habib lah. Namanya sudah jadi saya kan jelaskan. kedah jelas ngoten lho. Selawat Busro itu karangannya siapa? Karangannya Habib. Ngoten. Tahun Nah, 2015. Habib ini Habib siapa? Jadi biar paham semua. Nggih. Nah, karena membaca itu tidak paham siapa pencipta sholawat ini. Nggih. Kalau selawat asnawiyah jelas Asnawiyah monggo. Kan ngoten nah. Selawat Badar Jadi kita monggo. mantap selawat Badar jelas. Nggih. Tapi kalau selawat yang kita tidak tahu penciptanya kemudian kita amalkan dan situ ada makna yang kurang berkenan. Mestinya kan harus dipahami, mosok guru-guru kita ndak. Ya kiai dia. Nun sewu lho, nun sewu. Sewu lho niki nggih. Mestinya kan ngerti maknanya apa itu. Terus sihir ya. Lah, ini Husnudon kan sholawat ya. lah, Oh berarti Kiai Nur Kiai benci sholawat. Ngono serangannya gitu. Framingnya begitu, gak seneng sholawat Wahabi itu. Gak seneng sholawat itu. makanya kelompok itu. Selawat menurut beliau menamakan ini adalah selawat. Namun isinya kan harus diketahui. Isi selawat ini apa? Betul loh ya. Ini yang perlu disampaikan kepada santri ataupun kepada guru-guru ngaji di tingkat awal. TPQ, Dinia, MI, bahwa selawat ini kurang benar. Monggo disempurnakan, ditunjukkan kelemahannya di mana, kesalahannya di mana selawat ini. Biar warga kita sebagai umat Islam, warga Nadiyin khususnya memahami. Lah nek ngomong disampaikan tapi tidak dijelaskan kelemahannya di mana ya ora ngerti. Insyaallah. Makanya ini perlu dijelaskan supaya dipahami ya. Itu tugas panjenengan semua para kiai ini harus melarang ya selawat ini. Karena yang paling penting ya ini yang saya tidak terima. Ada bumbu-bumbu lain dari mu'alifnya sendiri, salat busro ini. Barang siapa membaca salawat busro 41 kali habis sholat subuh, itu sama dengan kemampuan mengabulkan hajat sama dengan membaca surat Yasin 41 kali. Hebat enggak ya? Jadi menyamakan sholat busro dengan surat Yasin. Dengan surat Yasin 41 kali. Surah Yasin sampai 83 ayat loh ya, ibutan Yasin tak buatan 83 ayat itu. Sampai ini selesai lah. Ini yang saya nggak terima. Yo tetap muliaan ya surat Yasin itu Quran nih. Nggak ada yang bisa menandingi Quran. Kok selawat bisa menandingi Al-Quran? Nah, dan itu makanya diucapkan sendiri oleh mu'alifnya. Yang saya sampaikan, saya tanyakan panjenengan gitu. Kok tidak dijelaskan ya supaya tidak tersesat? Makanya kalau dipelajari terus tidak ngerti maksudnya, tidak ngerti maknanya yang terakhir itu tadi, dibaca terus diamalkan, sedangkan itu nggak benar. Ini kewajibannya panjenengan. Insya Allah siap. Serang ya, walaupun nanti hinaannya serangan balik framingnya itu tadi nggak seneng selawat. Jenengan yang punya kekuatan, punya alat untuk syiar, maka ini perlu panjenengan jelaskan agar supaya memahami. Kilo isine selawat busro iku, kilo artine, kilo maknane, maksude. Nek ndak gitu paham sinten. Nek terima guru madrasah nek gak tahu ngaji nok pondok yang gede tidak paham dengan bahasa Arab atau tidak pernah belajar jurumiyah dan lain sebagainya dari awal pelajaran bahasa Arab ya bingung ya. Hanya mau tok. Sing penting diapalno gak ngerti karepe. Apik itu lagune. Tujuane ora ero. Lagune enak diwaca. Ngono iku Umilaila kok. Lah, makane iku lho sing lagono yo artis-artis. Nek jenengan ndak menyampaikan itu dosa lho ya. Dosa lho nek kiai sing ngerti ora gelem menyampaikan apa itu ndak bener. Tak tuntut saiki panjenengan yai. Kula ngoten ilmi mal'unun wong sing ngumpetno ilmu iku dilaknati. Ceket. Nggih. Kata-kata harus disampaikan nggih. Satu lagi yai. Nggih. Terus manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Burhan Nurul Burhan di dalam susunan redaksi pun
lajeng napa tawasulipun napa taksih orisinil napa sementara ini ada pemalsuan. Untuk sementara itu kan karya kurun, setelahnya ya santri setelah santrinya nggih. Jadi asalkan tidak sampai melanggar jauh tatanan syariat kita ya nggak apa-apa. Itu kan manakib itu kan ya biografi lah ya. Sejarah lah. Kalau kita belajar dulu Khulasoh Nurul Yakin, sejarah kehidupan. Cuma kalau kita membaca manakib itu jangan disamakan seperti Quran. Kalau kiai-kiai desa itu kan kamu kan begitu ya nggih. Ape militi no sawah ya. Apa panen ya diwacana manakib nggih. Lah maca manakib kaya maca Qur'ane. Itu piye? Padahal asline ora ngono. Iku sejarah isine, gitu loh. Sejarah kudu dipahami isine. Biografi para wali, para kiai. Maknane artine iki apa kan begitu. Tapi kebanyakan kita itu diwaca. Masa misalkan kita membaca Barzanji maca amdan julim la bismidzatil aliyya mustadirran faydul barakati ala ma lahu wa aula. Kaya maca Quran, gak ngerti artine iki piye? Wah iki sirah nabawiyah. Perjalanan sejarah Nabi kita meniru uswah hasanah kepada beliaunya kan begitu nggih. Mulai sebelum dilahirkan sampai akhlaknya seperti apa, perjuangannya. Nah, masa orang ngerti arti ini kan ya lucu. Betul. Nek maca Quran ngerti arti ini apa-apa, sak huruf untuk 10 kebaikan. Lah nek liyane Quran kan ya ora iso kan ya. Kudu ngerti dipahami arti ini. Jadi misalkan manakib Nurul Burhani misalkan nggih, asalkan di situ tidak melanggar aturan syar'i nggih mboten masalah. Intinya manakib itu bukan karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kalau ingin membaca karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang asli itu ada kitabnya. Saya mempunyai 8 kitab karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, termasuk diantaranya adalah Fathur Rabbani fi Faidil Ma'ani itu. Nggih Fathur Rabbani. Nggih. Subhanallah, ternyata waktu itu tidak 1,5 jam ya. Ini dari Pak Ali Ahmadi, koar-koar perang. Kalau ada perang beneran ciut kayak ketek ketulup. Pak Ali Ahmadi ini dari Korea Selatan ini. Nggih. Jadi koar-koar perang. Mesti koar-koar perang itu kabeh-kabeh bukan asah ternyata Allahu Akbar perangan itu. Jadi kisah ini hari ini ya. Tarim sudah diincar sama Arab Saudi. Nggih. Hari ini. Nggih. Tarim itu nanti basis-basis mungkin makamnya Nabi Hud di drone. Mungkin ya ini. Oleh sebab itu ayo perang sana gitu loh. Maksud saya itu Habib itu ayo kita harus bela. Nggih, bala tanah leluhur kok. Wajib lah. Ya kan? Kalau dulu kan kita ayo kita ikut perang ke Gaza. Bela Palestina. Aksi bela Islam. Allahu Akbar. Donasi deh. Perang ini jelas tapi di ayo perang ke sana. Nah, itu. Subhanallah. Luar biasa malam hari ini. Ternyata waktu nggak memungkinkan ya. Ternyata sudah 1,5 jam ya. Padahal yang nulis sendiri ribuan ya. Belum terbacakan semua. Dari Pak Hamzah Rahman, Pak Akut semoga pada sadar kalau Kipin, Pak Karsono bin Yadi, wah Pak Cecep tadi tulisannya banyak, Pak Tata, Rizik siap berangkat ke Tarim, gitu. Monggo siap berangkat, urunan Pak Tata, Bu Tata, urunan 10 ribuan kita bantu, gitu. Pak Jenan Cecep dan Pak Gavin, Pak Klenik, dari Pak Lence Bonjai Habib juga yang subhanallah. Terima kasih atas tulisan panjenengan di komentar live streaming ini luar biasa. Semoga ini bagian daripada perjuangan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala setiap hurufnya dengan 10 kebaikan. Amin. Berguna untuk dunia sampai akhirat panjenengan semua dan para yai semua. Matur suwun, terima kasih langkah panjenengan dari rumah sampai ke tempat kami ini, kembali lagi nanti ke kediaman panjenengan dicatat oleh Allah setiap jangkah langkah. Ini dicatat menjadi amal-amal saleh. Dan diantaranya adalah amal silaturahmi nggih. Jenengan saudara kami, jenengan nggih saya anggap sebagai sesepuh kami karena usianya lebih tua dari kami. Semoga panjang umur nggih. Amin. Sepuh tapi berjuang. Saya tuh kalah dengan beliau-beliau, dengan panjenengan.
Yang muda-muda yang nulis ini kalah ya. Saya sepuh-sepuh ya. Tuh malam-malam nyetir dewe loh, jauh-jauh loh ya. Subhanallah. Semoga apa yang jenengan lakukan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala nggih. Dan nanti menjadi berkah bagi jamaah, bagi santri-santriyah panjenengan semua dan keluarga panjenengan semua dimanapun panjenengan semua berada, sampai dzurriyyah keturunan panjenengan menjadi soleh dan solihah. Berkah semuanya bagi panjenengan semua. Demikian, terima kasih sekali lagi. Akhirul kalam, monggo Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga bertambah sadar para pengikut mereka habaib. Sudah saatnya kita pribumi bangkit lawan semua doktrin mereka habaib. Wahai saudaraku, secara ilmu, sejarah dan nasab sudah terbukti Ubaidillah terputus 650 tahun bahkan bisa lebih. Dan secara ilmu filologi juga tidak nyambung mereka habaib, apalagi dengan ilmu pasti yaitu ilmu YDNA. Jelas mereka anak cucu Yahudi. Terus apalagi yang bikin saudara-saudara bingung? Kan sudah jelas semuanya. Dan coba kita lihat jejak digital ceramah mereka habaib. Fakih Muqaddam Isra Mi'raj 70 kali. Ini sangat menyesatkan. Bahkan saya berpikir bahwa mereka itu Islam atau bukan. Dan mereka juga terus-terusan menggaungkan bahwa Indonesia merdeka karena jasa habaib. Ini sangat menyesatkan. Karena tokoh-tokoh pahlawan nasional kita tidak ada dari kalangan mereka habaib. Justru mereka lah yang membuat Nusantara lama merdeka. Karena mereka habaib kerjasama dengan Belanda. Dan setelah Indonesia merdeka, muncul lagi PKI. Bahkan 2 kali. Dan siapa tokoh PKI? Ya mereka juga. Kalau dipikir-pikir mereka wajib kita usir dari Indonesia ini. Mereka mirip dengan Rohingya, kaum Rohingya. Dan masih banyak lagi rekam jejak hitam mereka habaib di Indonesia ini. Dari sini bisa dipahami kan? Tetap semangat terus, semoga saudaraku sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.